Asal-usul Desa Maja, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka. Sekitar abad ke-16 Masehi, telah berdiri sebuah pesantren bernama Pesantren Dahu Pugur yang berbentuk perkampungan kecil, terletak dekat dengan Kali Cilongkrang. Pemimpin pesantren tersebut merupakan seorang ulama bernama Syekh Abdul Jalil yang berasal dari Cirebon. Beliau salah seorang santri dari Pangeran Cakrabuana, yaitu anak uaknya Syekh Syarif Hidayatullah yang diperintahkan untuk menyebarkan agama Islam di sebelah selatan Cirebon bersama dengan seorang kawannya bernama Bapak Kelindur. Syekh Abdul Jalil kemudian berganti nama dengan julukan Dalam Sukahurang. Pada waktu Dalam Sukahurang bersama Bapak Kelindur membangun pesantren Dahu Pugur, beliau prihatin karena banyak sekali rintangan dan gangguan. Kendati pun tidak diketahui dari mana para pengganggu tersebut. Maka Dalam Sukahurang bertapa di atas pohon dahu hingga bagian atas pohon tersebut patah atau pugur, dan tempat tersebut dinamakan Pondok Pesantren Dahu Pugur. Secara geografis, letak pesantren tersebut sangat strategis karena berada di pinggir Kali Cilongkrang, dilingkari bukit-bukit yang subur di lereng Gunung Ciremai. Hal ini menjadikan penghuninya merasa betah karena bisa bercocok tanam sepanjang tahun. Berkat kealiman dan keuletan Dalam Sukahurang dalam memimpin pesantrennya, sangat terkenal di mana-mana. Maka dalam waktu singkat, pesantren Dahu Pugur menjadi terkenal, terutama di daerah Talaga yang pada waktu itu baru memeluk Islam. Tidak heran, karena kemasyhuran pesantren itu mengundang keinginan Sunan Talaga Manggung untuk meyakinkan kebenarannya. Maka diutuslah putranya yang bernama R. Muhammad Ridwan. Kedatangan R. Muhammad Ridwan di pesantren Dahu Pugur disambut baik oleh Dalam Sukahurang maupun para santrinya. Hingga tak terasa, terjadi satu jalinan yang sangat akrab antara kedua belah pihak. Dengan semakin banyaknya pengikut serta makin berkembangnya pesantren Dahu Pugur, terbentuklah suatu perkampungan kecil, dan atas tuntutan sosial merasa perlu diadakan pemimpin di antara mereka. Maka diadakan perundingan untuk membentuk suatu pemerintahan di daerah tersebut. Terpilihlah R. Muhammad Ridwan sebagai pemimpin atas dasar persetujuan kedua belah pihak. Dalam masa jabatan, R. Muhammad Ridwan bergelar Dalem Lumaju. Pada masa pemerintahan Dalem Lumaju, terjadi peperangan antara pesantren Dahu Pugur melawan Aji Sangiang Rangkah dari lembah Gunung Ciremai. Dengan dipimpin oleh R. Kiswan, murid Dalam Sukahurang dari Dahu Pugur yang mempunyai keahlian dalam memainkan senjata tombak bernama Si Salah Nunggal, dilawanlah Aji Sangiang Rangkah yang berakhir kemenangan di pihak pesantren Dahu Pugur. Dan atas kemenangan itulah disepakati oleh kedua belah pihak, pengikut dari Talaga Manggung dan santri Dahu Pugur diangkat menjadi patih atau wakil Dalem Lumaju dalam memimpin pemerintahan. Yang kemudian R. Kiswan bergelar R. Arya Patih Dalem Cucuk dan Dalem Sukahurang diangkat menjadi penasehat. Sejak berdirinya pesantren Dahu Pugur dan berdiri suatu pemerintahan, banyak rintangan dan gangguan. Suatu waktu, Bapak Kelindur atau kawan Syekh Abdul Jalil ada yang membawa ke tengah hutan belantara.
Setelah beberapa hari lamanya, Bapak Kelindur merasa kelaparan dan tak tertahan lagi. Tiba-tiba, dia menemukan buah maja. Dimakanlah buah tersebut. Dan seketika itu juga, Bapak Kelindur kembali segar bugar di tengah-tengah para santri pesantren Dahu Pugur. Berkat makan buah maja itulah, Bapak Kelindur bisa selamat dan bisa kembali berada di tengah-tengah santri Syekh Abdul Jalil. Dan kemenangan melawan Aji Sang Yang Rangkah, akhirnya mereka sepakat mengganti nama Dahu Pugur menjadi nama Maja Jaya. Sebagai tanda kemenangan dan kejayaan, para pengikutnya Bapak Kelindur yang telah banyak berkorban untuk kemajuan pesantren, maka beliau diangkat menjadi upas pemerintahan kabupaten sampai akhir hayatnya. Dalam Cucuk, hingga kini, makamnya ada di pemakaman Desa Maja Selatan, tepatnya ada di makam Muslim, yaitu di daerah Blok Minggu, dan makam dalam Sukahurang terletak di daerah Blok Selasa, tepatnya di sebelah barat makam dalam Cucuk. Tidak terlalu berlebihan jika pada masa itu fanatik terhadap agama Islam sangat kuat, dan pengaruh tersebut sampai saat ini masih mendarah daging di kalangan masyarakat Desa Maja. Pada masa itu, pesantren yang telah menjelma menjadi sebuah desa yang ramai dan maju dalam pemerintahan, pernah pula menjadi pusat pemerintahan yang setingkat dengan kabupaten. Sebagai pusat pemerintahan, ketika itu berada di komplek SD sampai SMK di wilayah alun-alun Maja, yang kemudian menjadi tempat peristirahatan Bupati Majalengka yang pertama, yaitu Kanjeng Kiai. Makamnya terletak di daerah Gunung Wangi. Pada Februari 1981, Desa Maja dimekarkan menjadi Desa Maja Selatan dan Maja Utara. Demikian segelumit kisah asal-usul Desa Maja, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka. Wallahu a'lam.